Logika adalah cara manusia menghubungkan hukum sebab akibat. Ia lahir dari sebuah pengalaman, pengamatan, dan pengujian. Dari sinilah sains, teknologi, dan peradaban berkembang. Namun, ketika logika disingkirkan, maka lahirlah pemikiran yang mengabaikan hukum sebab akibat itu sendiri, di mana hal ini kita kenal sebagai mistisme. Mistisme tidak lahir dari sebuah penalaran, namun dari bisikan, perasaan, dan cerita-cerita yang diturunkan. Lalu, apakah mistisme itu sebenarnya, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia? Pada zaman prailmiah, ketika masyarakat belum sepenuhnya memahami hukum realitas, saat itu petir dianggap amarah dewa, penyakit dianggap kutukan, dan fenomena alam dianggap sebagai pertanda. Lalu, pengalaman batin, mimpi, dan firasat diangkat menjadi cerita dan perlahan berubah menjadi sebuah keyakinan. Dari titik inilah mistisme mulai terbentuk dan mulai melekat pada pemikiran manusia. Mistisme bukan hanya tentang hantu atau dunia lain. Mistisme adalah cara manusia menyimpulkan sebuah peristiwa tanpa penalaran, cara meyakini tanpa pertanyaan, dan cara menilai tanpa sebuah pengujian. Contoh mistisme yang sederhana bisa kita lihat pada manusia di masa lalu. Saat itu langit dianggap berwarna biru karena sudah dari sananya demikian. Lalu sains kemudian menguji bahwa langit biru disebabkan karena cahaya matahari yang berinteraksi dengan atmosfer bumi. Inilah contoh sederhana pemahaman dari mistisme dan logika secara langsung. Mistisme di Indonesia tidak hanya lahir dari pemikiran individu, tetapi juga lahir dari sejarah, dari penjajahan, feodalisme, dan dogma secara turun-temurun. Dan mistisme bertahan terlalu lama di Indonesia, hingga ia menjadi sebuah pemikiran yang dianggap bagian dari logika itu sendiri, di mana hal ini kita namakan logika mistika. Logika mistika adalah logika yang mengaitkan sebab akibat tanpa sebuah proses rasional, seperti bisnis yang gagal karena kalah penglaris, penyakit datang karena kiriman gaib, dan penindasan yang dianggap sebagai takdir. Semua hal itu membuat manusia Indonesia pada saat itu lebih suka pasrah daripada berpikir kritis. Dan ketika logika mati, kita bisa menyimpulkan sendiri apa yang akan terjadi pada kehidupan. Logika mistika bukan hanya berdampak pada kemajuan peradaban, dia membuat sistem yang menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri, struktur ekonomi, ketimpangan sosial, dan sistem buruk yang diterima sebagai sikap pasrah atau takdir. Selain itu, mistika hanya akan melahirkan generasi yang berpemikiran spekulatif, berandai-andai tanpa sebuah usaha, tanpa sebuah kerja keras, dan tanpa sebuah ilmu. Logika mistika mungkin bisa membuat sebagian orang bertahan, tapi percayalah, mistika tidak akan membuat manusia merdeka. Dalam logika mistika tidak ada pemikiran kritis, tidak ada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Yang ada hanya satu jawaban, sudah begini dari sananya. Namun, kenapa mistisme bisa bertahan begitu lama di Indonesia? Rasional dengan caranya sendiri, mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan apa itu logika simbolik.
Ia lahir dari budaya dan tradisi turun-temurun, dan tentunya dengan proses yang sangat panjang. Jika logika mistika itu sesuatu yang hitam, maka logika simbolik adalah sesuatu yang putih. Logika simbolik adalah penalaran dari manusia di masa lalu, yang disematkan melalui tradisi atau budaya, lalu diturunkan secara simbolis dan penuh makna. Dengan kata lain, logika simbolik adalah berlogika melalui sebuah makna. Dalam budaya Indonesia, logika simbolik hadir di hampir setiap ritual tradisi. Seperti sesajen, bukan tentang makanan untuk roh para leluhur, melainkan sebuah tanda bagi keseimbangan alam itu sendiri. Sesajen adalah indikator dari apa yang masih bisa didapatkan dari alam. Dengan arti lain, jika tahun ini masih ada buah-buahan di dalam sebuah persembahan, maka itu pertanda bahwa bumi pertanian masih menghasilkan buah-buahan. Begitupun sebaliknya, hal ini akan membuat manusia menyadari apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperbaiki untuk masa yang akan datang. Namun dari sini muncul sebuah ironi. Para penganut logika mistika justru seringkali salah paham atas hal ini. Sesajen sering dianggap persembahan untuk makhluk halus, padahal maknanya justru jauh dari hal itu. Dan ini tidak terjadi pada satu kepercayaan saja. Contoh lain terjadi pada kepercayaan bahwa menebang pohon beringin bisa membuat penunggunya marah dan dapat membawa petaka. Pernyataan ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Faktanya, sains membuktikan bahwa pohon beringin adalah pohon yang berfungsi sebagai pompa dan sumber air alami. Jika ia ditebang, sumber air yang dipompa pohon ini tidak akan mengalir lagi. Dari pandangan ini, pohon beringin berarti simbol keseimbangan alam yang memiliki makna. Namun di balik semua itu, ketika simbol kehilangan konteks maknanya, yang tersisa hanyalah ritual kosong yang hanya dibalut dengan ketakutan. Dan sebuah simbol hanya bermakna ketika ia dipahami. Dan mungkin inilah alasan mengapa pemikiran mistisme bertahan begitu lama di Indonesia. Hal ini seperti simbiosis parasitisme. Ketika logika sudah dibangun dan disematkan di dalam tradisi dan budaya, mistisme justru hadir dan jadi benalu dalam tradisi itu sendiri. Logika hadir melalui pengamatan untuk memahami apa yang ingin kita ketahui. Ia lahir dari pengujian untuk memberi nilai pada apa yang kita pahami, dan tumbuh dari pengalaman agar kita benar-benar mengerti, bukan sekedar mempercayai. Pada akhirnya, manusia selalu hidup di antara dua dorongan, yaitu keinginan mencari makna dan kebutuhan memahami sebab. Logika simbolik hadir untuk memberikan makna, dan logika rasional lahir untuk memperbaiki pemahaman. Manusia memiliki akal bukan hanya untuk mampu percaya, tetapi untuk berani memahami apa yang ia percayai. Dan ketika manusia berhenti menelusuri sebab, ia akan perlahan kehilangan daya untuk berubah. Maka yang perlu dijaga bukan hanya keyakinan, tetapi juga kesadaran agar kita tidak sekedar hidup untuk hanya percaya, melainkan juga tumbuh dalam pemahaman.